Namanya Liaren Paul Wyvern, anak sulung dari salah satu dari 3 keluarga Adipati Agung. Dia datang untuk mengawasi persidanganku, tapi sebelum dimulai, dia meminta untuk menemuiku secara pribadi. Di sana, dia langsung memasang posisi waspada dan menginterogasiku karena curiga aku adalah Archman. Aku pun bertanya bagaimana kalau memang benar. Dia malah tertawa dan bilang bocah sepertiku tidak mungkin jadi dia. Tapi kenyataannya, akulah dia. Kisah ini dimulai di tengah perang sengit, di medan perang yang membeku. Aku terbaring terluka di tanah saat sistem mendeteksi adanya serangan kritis yang mematikan. Pedang suci dari Ordo barusan menusuk lurus menembus tubuhku. Para prajurit musuh merayakannya, lega, karena akhirnya bisa menjatuhkanku. Di benua ini, aku dikenal sebagai Raja Kegelapan Archman yang ditakuti. Penyihir nekromansi yang namanya saja bikin merinding. Aku menerima takdirku, kematianku tidak bisa dihindari lagi. Perang ini sudah berlangsung selama 10 tahun di seluruh benua. Aku sudah memperkuat setiap pertahananku, tapi semua itu tetap tidak cukup. Kekalahan itu mutlak dan telak, semua karena satu orang saja, Burkel Reynelan, sang pemimpin para ksatria. Tapi dia langsung buru-buru bilang dia tidak melakukannya sendirian, karena tak terhitung banyaknya prajurit yang mengorbankan diri demi pedangnya bisa menjangkauku. Dia lalu memintaku menyerahkan segalanya demi kedamaian seluruh benua. Aku menyuruhnya diam. Saat wabah melanda negeri ini, mereka hanya berdiri dan menonton saja. Sekarang mereka malah bicara tentang kedamaian, padahal kelakuan mereka sendiri lebih buruk dari binatang. Mereka semua adalah orang munafik, dan tangan merekalah yang mendorongku sampai ke titik ini. Aura hitam mulai bangkit di sekitarku, membuat para prajurit membeku ketakutan, karena aku masih bisa merapalkan sihir meski terluka parah. Seorang ksatria berteriak menyuruh mereka menghabisiku. Burkel membungkamnya. Dia mengingatkanku bahwa ada 20 juta orang yang telah gugur, dan aku membangkitkan semuanya menjadi pasukanku sendiri. Aku bilang aku sudah tahu itu, dan itu sama sekali tidak aneh bagiku. Aku menuduhnya hanya ingin balas dendam demi kampung halamannya. Dia terdiam. Setelah keheningan yang panjang, dia akhirnya berbicara bahwa satu-satunya alasan dia di sini hanyalah demi masa depan anak-anak. Kata-kata itu membuatku langsung terdiam kaku. Dia bilang dia bertarung demi meninggalkan pilihan dan harapan untuk generasi berikutnya. Aku menatap matanya dan melihat bayanganku sendiri yang penuh noda terpantul di sana. Tapi di samping itu, ada hal yang tak terduga. Tatapan bersih dari pria yang tulus memperjuangkan keyakinannya. Aku berlutut, bukan karena luka pedang ini, melainkan karena kata-katanya. Dia mengangkat pedangnya untuk memberikan tebasan terakhir, lalu malah membuangnya begitu saja. Seorang prajurit meneriakkan namanya. Aku mencabut bilah pedangku sendiri. Ron di sepanjang pedang itu menyala ungu, lalu bertanya apa dia punya kata-kata terakhir. Dia tersenyum dan berkata bahwa seorang nekromancer tidak akan mudah mati. Aku membalas bahwa aku akan kembali suatu hari nanti. Lalu dengan Ron yang membara di mataku, aku melayangkan tebasan terakhir pada pria yang mengalahkanku. Kedua belah pihak menderita kerugian besar, tapi para prajurit langsung bersorak gembira, berteriak bahwa aku akhirnya telah tiada. Saat sorak-sorai mereka menggema, kegelapan perlahan mulai menyelimuti pandanganku. Perang 10 tahun itu akhirnya selesai, tapi kalian tidak akan percaya kemana jiwa sang raja kegelapan ini melayang setelah semuanya berakhir. Di depan sebuah rumah mewah, pada malam hujan yang gelap, di dalam, 2 pelayan menatap kaget saat bibir sang tuan muda bergerak. Aku terlahir jadi bayi, benar-benar bingung tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Salah satu pelayan membungkuk keranjang dan bertanya apakah tuan muda Klein tidur nyenyak. Pelayan satunya menunjukkan potret sang adipati wanita dan bilang dia adalah ibu baruku. Memintaku memanggilnya, tapi badanku terasa kaku dan sangat aneh. Para pelayan malah heboh kegirangan, mengira aku bisa berbicara lebih cepat dari bayi biasa. Alih-alih bicara, aku membuka mata dan mulai memanggil pelindung kegelapan. Aku memerintahkan semua hal di sekitarku untuk tunduk patuh saat para pelayan itu mundur ketakutan. Petir menyambar langit seolah dunia menjawab perintahku, dan badai besar langsung berkecamuk di atas mansion. 15 tahun berlalu, mansion itu kini bermandikan sinar matahari yang tenang. Beberapa pelayan mengawasiku dari jauh, terpana melihat pemuda yang berdiri di halaman. Rambut putih, tatapan mata yang tajam. Mereka menyebutnya sebuah mahakarya. Pemuda tampan itu adalah aku.
sang raja ke-8 Archman, di kehidupan baru, mereka mengagumi Tuan Muda Claire, memuji penampilannya yang begitu sempurna. Aku sendiri tidak merasakan apa-apa. Tiba-tiba saja, seseorang mengguyurku dengan air dari belakang. Dia adalah Garrison Jerkin, pendeta yang curiga kalau tatapanku mirip dengan Archman. Dia mengklaim sudah ada 3 orang yang terpengaruh sihir hitam dan ritual penyucian ini datang tepat waktu. Aku bilang padanya dia berani sekali melakukan kekonyolan itu dengan wajah tanpa dosa. Dia bilang jiwa Archman ada di dalam diriku, lalu menyiramku lagi. Bersikeras dia bisa melihatnya dari wajahku. Aku benar-benar heran apa orang ini sudah gila. Aku pergi sambil mengatainya Sinting, tapi dia malah menyuruh anak buahnya menyeretku kembali. Sambil diseret paksa, aku berteriak, kalau namaku adalah Klein, bukan Archman. Sambil basah kuyup kedinginan, aku merenung betapa nasibku ini jauh sekali dari apa yang kubayangkan setelah menerima tebasan maut di medan perang dulu. Begitu membuka mata kembali, aku sudah berada di dalam tubuh seorang bayi merah. Bahkan sejak umur 3 tahun, aku sudah dicap sebagai entitas kegelapan dan langsung dikurung di dalam biara sunyi. Di tempat itulah, aku pertama kali bertemu pendeta Ordo Suci yang bakal membuat hidupku sengsara. Aku masih ingat betul momen ketika siluet tubuhnya tiba-tiba muncul di ambang pintu kamarku. Dia memanggilku Tuan Muda Klein, dan itulah awal dari segala penderitaanku. Keseharianku bersamanya diisi doa non-stop 24 jam, mandi air bawang putih yang beku untuk menyucikanku, dan yang paling parah, diikat di salib yang membara demi penyucian api. Atas nama ritual penyucian, aku terpaksa menanggung setiap siksaan kejam yang bisa dia buat. 5 tahun kemudian, aku duduk lesu di lantai memakai topi pesta dengan wajah sangat pasrah. Pelayan pribadiku, Harod, malah berdoa agar aku bisa mengharumkan garis keturunan pahlawanku. Itu benar-benar membuatku risih. Aku langsung menyentak topi itu dan melemparkannya ke sudut ruangan. Dia terdiam lalu bergumam kalau dia membuatnya sendiri dengan tangannya. Rasa bersalah langsung menusuk dadaku, dan aku pun buru-buru minta maaf. Tapi sedetik kemudian, dia membongkar rahasianya. Kalian bisa bayangkan betapa terkejutnya aku saat tahu Garrison yang merajut topi sialan itu. Tepat pada saat itu, Garrison muncul sambil tersenyum lebar, memuji betapa senangnya dia melihatku memakai topi rajutan sayangnya. Sambil tersenyum lebar, aku langsung merobek topi itu dan menegaskan tak akan pernah memakainya lagi. Dia pun berteriak histeris menuduh jiwa Archman telah bangkit. Aku tidak peduli. Komandan Dunkel datang dan bertanya, apakah ritual hari ini sudah selesai? Dia menyebutkan rumor tentang aku adalah Archman sudah beredar selama 10 tahun lebih, dan pihak Ordo menyatakan tidak ada kejanggalan. Aku diam-diam membekap mulut Garrison sebelum dia sempat mengoceh yang tidak-tidak. Dia pun langsung mengiyakan ucapan Dunkel lalu melempar tubuhku ke samping tanpa belas kasihan. Aku sadar pendeta ini mengabaikanku tapi sangat patuh begitu Dunkel angkat bicara. Dunkel berkomentar kalau anak ini paham politik, lalu berbalik pergi. Sebelum benar-benar melangkah, dia berhenti dan memperingatkan dengan serius bahwa selalu ada kemungkinan kecil kalau rumor itu benar. Dia pergi begitu saja sementara Garrison mengingatkanku tentang ritual hari Jumat sambil berjalan keluar ruangan. Aku pun langsung menyuruhnya pergi sejauh mungkin dari hadapanku. Aku mengempaskan tubuhku ke sofa sambil menggerutu kesal. Heran bagaimana bisa orang absurd seperti itu menjadi bagian dari pemuka agama. Aaron menyodorkan handuk padaku, lalu berbisik menanyakan apakah aku benar-benar bukan Archman lagi. Aku langsung membantahnya keras-keras dan bilang tidak mau mendengar nama itu lagi. Padahal dalam hati aku tahu, jika aku mengaku, si Garrison itu bakal membuat hidupku seperti neraka jahanam. Sejak lahir kembali, gerak-gerikku selalu diawasi ketat akibat rumor masa kecil itu. Aku mengeluh, karena harus terus terkurung di rumah bersama pendeta gila itu. Aaron memaklumi alasannya, lalu bertanya, apa sebenarnya peran eksekutor, dan apakah itu termasuk pangkat yang tinggi di dalam Ordo? Dunkel menjawab pertanyaannya, menjelaskan bahwa gelar itu khusus diberikan kepada sosok terkuat di dalam Ordo Suci mereka, dan selain sang adipati sendiri, hampir tidak ada orang yang sanggup melawannya. Mata Aaron langsung berbinar kegirangan. Aku lalu menarik Dunkel mendekat dan bertanya langsung siapa adipati terkuat di sepanjang sejarah garis keturunan keluarga kami. Dia menjawab adipati ketujuh adalah sosok yang luar biasa. Aku memotong bicaranya dan tidak setuju. Ayahku sang adipati ketujuh memang hebat.
Tapi Adipati pertama berada di level yang sepenuhnya berbeda jauh. Mendengar itu, Dunkel langsung terdiam 1000 bahasa. Aaron memperhatikan bahwa aku sangat mengagumi Adipati pertama, meski dia merasa heran, karena aku tidak pernah menatap potretnya dengan penuh rasa hormat. Dunkel lalu menimpali, bahwa sudah 200 tahun berlalu, sejak pendirian keluarga ini, aku pun menatap lukisan itu dalam keheningan mendalam. 200 tahun, aku masih belum bisa sepenuhnya percaya kalau aku, Archman sang necromancer, telah terlahir kembali. Lukisan-lukisan berjejer di dinding, mulai dari Duke ke-7, kedua, sampai yang pertama, Burkor Heinland, musuh bebuyutan yang dulu mengalahkan Kunz. Sialnya, aku malah berinkarnasi jadi keturunannya sendiri, dan sekarang. Kata-kata terakhirnya yang bilang bahwa dia bertarung demi masa depan anak-anak tiba-tiba terngiang lagi di kepalaku. Aku terbangun kaget dengan napas tersengal-sengal. Sialan, mimpi buruk itu datang lagi. Gumamku kesal sambil mencoba menenangkan diri. Dulu aku lepas kendali dan hampir meratakan seluruh benua sebelum akhirnya dihentikan oleh Burko 200 tahun berlalu, dan sekarang aku terbangun sebagai keturunannya dengan memori lama yang utuh. Tapi jujur saja, rambut putih ini masih terasa aneh bagiku. Siluet Garisan mendadak muncul di depan pintu kamarku. Katanya dia mendengarku mengigau. Lalu sambil tersenyum menyebalkan dia bertanya, apakah aku sedang memimpikan masa-masa indahku saat menjadi penyihir arwah yang ditakuti dahulu? Kukatakan padanya aku cuma kecapekan. Tapi tiba-tiba Aaron memitingku dari belakang dan berseru kalau dia mendengar semuanya. Dia bahkan meniru caraku mengigau tentang menghancurkan seluruh benua. Membuatku panik setengah mati. Kepala pelayan Berkman datang memberitahu kalau eksibisi anggar akan segera dimulai. Mendengar itu, Garisan dengan tenangnya yang bikin merinding, malah mengumumkan bahwa sesi penyucianku bakal dilipat gandakan. Langsung saja ku bekap mulut Aaron sebelum dia mengacau lebih jauh di luar. Aku berteriak marah ke arah Garisan sambil berjalan. Berkman memberitahu kalau Duke memintaku untuk ikut menghadiri eksibisi itu juga. Aku kaget ayahku mendadak menyuruhku datang. Berkman menjelaskan bahwa kerabat dari keluarga cabang sedang berkunjung, pantas saja. Segalanya jadi masuk akal. Mereka sudah berkumpul di sana saat aku sampai. Salah satu dari mereka langsung mengejakku dan menyuruhku memanggilnya Tuan Ashmon, sepupu dari pihak ayah, sambil menyindir masa laluku di biara. Rombongan yang makan dengan rakus di pojokan itu adalah kerabat jauh dari cabang utara, sedangkan di depan sana ada sepupu-sepupu dari cabang barat. Di antara mereka ada gadis pirang yang tampak begitu elegan dan tenang. Tiba-tiba salah satu kerabat berteriak menanyakan, apakah aku budak? Aku mengabaikannya, tapi dia malah mengejek bahwa pecundang sepertiku tidak pantas ada di keluarga Heinland. Mereka langsung naik darah saat aku membalas ucapannya. Ku bilang saja sejujurnya, kalau aku malas menghafal nama-nama mereka. Lagi pula keluarga cabang mereka kan memang sedang sekarat. Cara mereka memandang rendah diriku. Padahal aku pewaris langsung, sungguh keterlaluan. Duel dimulai. Dua petarung kini sudah bersiap di tengah arena. Petarung berambut ungu terkena hantaman di kepala tapi terus menuntut lawannya bertarung serius. Si pirang Delan berkata kalau pertandingannya sudah selesai. Tapi Dalton keras kepala menolak menyerah. Aku pun menonton mereka dengan santai. Itulah Delan Heinland, kakak tiriku yang merupakan seorang jenius sejati. Berkat bakatnya sajalah reputasi keluarga kami sebagai master pedang tetap terjaga. Mataku mendadak berubah ungu saat penglihatan reinkarnasiku mulai aktif. Semuanya terlihat jelas olehku. Mulai dari langkah kaki Delan hingga momen tepat saat dia melompat, Dalton menyerang lagi. Tapi Delan dengan mudah menendang pedang kayunya dan mengakhiri duel sambil mengingatkan kalau dia sudah memperingatkannya. Para penonton langsung mengenali teknik hebat itu. Aku mengucek mataku, tahu kalau ini adalah peringatan keras bagi keluarga cabang. Menyadari keberadaanku, Delan menyapa dan bertanya sudah berapa lama aku menontonnya. Katanya dia bakal tampil lebih maksimal jika tahu aku ada di sana. Dalam hati aku membatin kalau dia sebenarnya sudah sempurna. Aku sempat heran apa motif para kerabat ini kemari. Mungkin uang. Sebelum ayah mendadak muncul dan memuji Delan dengan bangga. Dialah Henkel Heinland, Duke ke-7, sekaligus ayahku. Aku memperhatikannya dari kejauhan saat dia memuji kerja keras Delan hingga bisa mencapai tingkat keahlian sahabat ini. Bagi ayah, mungkin hanya Delan satu-satunya kebanggaan yang tersisa di keluarga ini. Sang komandan pun
ikut memuji bakat luar biasa miliknya. Meskipun Delan merenda, ayah memanggil namanya lalu mengingatkan pesan Duke pertama mengenai kewajiban ksatria keluarga ini, agar selalu diingat baik-baik. Delan berterima kasih, lalu tiba-tiba ayah berbalik dan memanggilku. Aku menegang saat dia berjalan mendekat perlahan, tangannya mendarat di kepalaku. Lalu dia berkata bahwa dia tidak merasakan aliran mana sedikit pun di tubuhku. Aku hanya meminta maaf, sadar kalau bagi mereka aku hanyalah beban. Dunkel mencoba membelaku dengan menyebut masa latihanku di biara. Tapi terlambat, kasak kusuk langsung ramai menyindir putra kedua yang tidak punya mana. Keluarga cabang berbisik-bisik mengejek pewaris langsung yang tidak berguna ini. Merasa ini saatnya mereka mengambil alih. Aku pun memilih pergi begitu saja. Aku bisa menahan ejekan itu. Tapi kata-kata Burko tentang berjuang demi masa depan anak-anak terus menggangguku. Sambil mengepalkan tangan, aku membatin bahwa keluarga ini sudah hancur dan menyesali keputusanku pernah bertaruh nyawa untuk mereka dulu. Saat yang lain bubar, Dalton sengaja mencegatku sambil mengejek bagaimana bisa seorang tuan muda tidak becus memakai pedang dan menyebutku sebagai aib keluarga. Kalian harus lihat bagaimana dia langsung mati kutu saat aku menyindir status cabang keluarganya dan mengungkit skandalnya dengan seorang gadis. Kupikir uang tidak akan cukup membungkamnya. Dia langsung menerjangku penuh emosi, tapi hanya dengan satu gerakan simpel aku membuatnya tersungkur tak berdaya di tanah. Sambil mengumpat kesakitan, dia mendadak menghina mendiang ibuku. Aku pun berbalik perlahan dan menyuruhnya mengulangi ucapannya tadi. Melihat tatapan mataku, dia langsung gemetaran. Masalah sebenarnya bukan tentang ibuku, melainkan sifat sombong tak tahu diri yang merasuki pikiran kotor seluruh keluarga cabang mereka. Mataku seketika menyala ungu. Tak habis pikir melihat bagaimana keturunan dari ksatria yang dulu mengalahkanku bisa menjadi sehina ini. Untungnya, Dunkel langsung menengahi dan menyuruh Dalton berhenti. Dia memperingatkan Dalton untuk tidak sopan pada sang pewaris. Dalton pun pergi sambil menggerutu, mengejekku pengecut yang cuma bisa berlindung di balik pengawal. Lalu memaki Dunkel dari kejauhan. Tangan Dunkel sudah bersiap di gagang pedangnya. Aku terdiam sejenak sambil memikirkan sesuatu. Lalu berbalik dan bertanya, apakah dia membawa pedang cadangan hari ini? Malam harinya di tengah hutan, dia menyerahkan pedang itu padaku sambil bertanya heran, kenapa aku membutuhkannya semalam ini? Tanpa menjawab, ku pegang kedua bilah pedang sambil membayangkan teknik meteor milik Delan. Kusuruh Dunkel pergi, karena ingin mencoba sesuatu sendiri, mustahil. Dia melangkah pergi sambil berpikir aku takkan bisa melakukannya tanpa mana. Menurutnya meniru gerakan saja tidak akan cukup. Tapi seluruh detail pertarungan tadi sudah terekam dengan sangat jelas di kepalaku. Mulai dari langkah kaki Delan, tusukan, hingga aliran mana dari teknik itu, berhasil kuserap penuh. Saat mataku menyala ungu, Dunkel yang menoleh ke belakang seketika syok melihat aura aneh menyelimutiku. Kuhantamkan tebasan itu ke batu besar, hingga hancur lebur oleh ledakan energi ungu. Mataku membara saat aku berhasil meniru teknik tersebut dengan sangat sempurna. Dengan energi kegelapan yang menyelimuti tubuhku, aku merasa seperti orang baru. Dunkel berdiri, mematung melihat kehancuran di depannya, bahkan sampai gagap memanggil namaku. Di sisi lain, Aaron melongo tak percaya, sementara Garrison terlihat sangat kagum. Tapi momen itu rupanya terjadi saat sesi penyucian gilaku berikutnya, kali ini di dalam air. Katanya aku sudah kuat bertahan semenit lebih dan bercanda ingin memindahkanku ke akuarium. Aku langsung protes. Tapi dia malah tertawa mendeteksi adanya aura jahat. Aaron menyodorkan handuk sementara Dunkel mendekat membawa sepucuk surat undangan dari Dalton. Aku sempat lupa siapa dia, hingga Dunkel mengingatkan kalau dialah kerabat yang menantang Delan. Aku pun teringat si bodoh itu dan merasa heran kenapa dia tiba-tiba ingin minta maaf. Ku terima surat itu dengan curiga yang ternyata berisi ajakan kompetisi berburu. Itu jelas taktik murahan untuk memancingku keluar kastel. Saat Dunkel bertanya, apakah aku akan pergi? Aku langsung menyetujuinya, karena aku sudah menyiapkan kartu as rahasia. Sambil mengingat gerakan pedang milik Delan, aku akhirnya sadar betapa gilanya kemampuan baruku ini. Bayangkan saja, aku bisa meniru teknik apapun dengan sempurna, hanya dengan sekali lihat. Garrison menawarkan diri buat ikut. Pas aku tanya rencana terselubungnya apa, dengan muka super datar dia bilang, kalau dia cuma lagi ngerasain energi yang sangat jahat hari ini. Kami pun pergi meninggalkan mansion. Jalannya sangat terjal sampai Aaron mabuk perjalanan dan mukanya memucat. Garrison mengomel kalau dia sudah melarangnya ikut.
tapi malah menawarkan bantalnya. Aku langsung menyuruh Garrison memberikan bantal itu kepadanya. Dia langsung tersentuh. Sekali lagi aku menyuruhnya memberikan bantal itu kepada Aaron. Aku pun bersandar, merenung melihat pemandangan hijau yang terbentang, padahal 200 tahun lalu, tempat ini hanyalah hamparan salju dan mayat para prajurit. Melihatnya sekarang begitu subur dan hidup terasa sangat aneh, ini semua adalah hasil kerja keras Berkel. Akhirnya kami sampai di kediaman Cromwell, tempat yang bahkan jauh lebih mewah dibanding mansion utama Rayland. Begitu turun, aku membatil, kalau orang-orang ini jelas punya terlalu banyak uang untuk dibuang. Tiba-tiba Dalton muncul membawa anjing pemburu dan bertanya apa yang sedang kulihat. Dia menyombongkan kastelnya dan mengaku memakai dana keluarga utama untuk membangunnya. Salah satu anjingnya menggeram ke arahku sambil meneteskan air liur karena lapar. Sadar mereka kelaparan, aku langsung bertanya kapan perburuan aslinya dimulai. Dia menyebutku tidak sabaran, lalu menyuruhku menonton dengan baik. Dia melepas anjing-anjing itu. Ternyata dia sudah menyebar daging di gunung untuk memancing mangsa, sambil menjelaskan kalau penciuman anjing lapar 100.000 kali lebih tajam dari manusia. Dia langsung mengangkat busurnya. Begitu seekor anjing mendekati umpan, dia langsung memanahnya, lalu memanah yang lain. Dia tertawa keras dan menyebutnya sebagai perburuan yang sukses. Sampai akhirnya, dia menyadari keberadaan Aaron. Sadar kalau dia adalah pelayanku, Dalton mendekat lalu menaruh tangannya di kepala Aaron dengan senyum licin. Katanya mau memberi Aaron pekerjaan baru. Aku langsung mencengkeram pergelangan tangannya dan menyuruhnya melepaskannya sekarang juga. Mataku menyala ungu, dia merasakannya. Dia langsung mundur ketakutan sebelum menyerangku balik, tapi aku menghindar dengan sangat mudah. Dia menantangku bertarung, lalu memacu kudanya pergi. Aku menaiki kuda lain, menyuruh Dunkel menjaga Aaron, dan memberinya gulungan sihir sebelum pergi. Kujelaskan itu adalah gulungan sinyal sihir tanpa mana. Kalau Garrison tiba-tiba menghilang tanpa peringatan, dia harus segera merobeknya saat itu juga. Setelah itu aku memacu kudaku mengejar Dalton. Garrison hanya menatap kami pergi dalam keheningan. Saat malam tiba, aku berhasil melacak Dalton ke hutan gelap dan menemukannya terduduk di tanah lapang, dikelilingi oleh jasad anjing-anjing pemburunya sendiri. Dia menyapaku dengan santai, bertanya kenapa aku lama sekali. Lalu dia berdiri sambil menghunus pedangnya tajam-tajam. Katanya, akulah target terakhirnya malam ini. Dia berniat membawa kepalaku ke keluarga Delange sebagai trofi. Kukatakan padanya, kalau keluarga cabang hanyalah lelucon tanpa kekuatan ataupun kebenaran. Lalu aku mengungkap para pria yang bersembunyi di kegelapan. Mereka langsung mengepungku, lengkap dengan para pemanah. Ada yang tertawa ingin merebut gelar Adipati Dalton, lalu sesumbar. Katanya, besok pagi semua orang akan tahu kalau sang pewaris muda tewas mengenaskan dikelilingi anjing-anjing liar. Aku teringat kata-kata Berkel tentang masa depan anak-anak. Tawa kecil pun keluar dari mulutku. Lalu aku tidak bisa berhenti. Aku tertawa terbahak-bahak sampai tanganku menutupi wajah. Dalton bingung dan bertanya apakah aku sudah gila. Aku berhenti tertawa, menatapnya tajam. Lalu berkata kalau dia hanyalah bocah nekat yang telah salah melangkah. Matanya langsung dipenuhi ketakutan luar biasa. Mataku berubah menjadi merang. Ku beritahu dia bahwa keluarga ini dibangun di atas kekalahanku, dan dia baru saja menodainya. Energi biru mulai berputar-putar di sekelilingku. Dalton berteriak histeris, kalau ini adalah sihir. Padahal aku tidak punya mana. Ku jawab dengan dingin, kalau ini bukan sihir, melainkan energi kegelapan. Anak buahnya langsung panik. Saat itulah, dia menyadari arti asli dari energi kegelapan itu. Nah, disinilah keseruan sesungguhnya dimulai. Aku langsung memanggil roh kegelapan kuno yang sudah terkubur selama berabad-abad di bawah tanah ini. Para prajurit tulang bangkit dari kegelapan satu demi satu, berbaris rapi dan bersiap tempur. Dalton berteriak ketakutan menyebut namaku, Archman. Aku menunjuk mereka dan memerintahkan pasukanku untuk menghabisi semua orang jujur. Aku sempat lupa bagaimana rasanya sensasi ini. 200 tahun sejak pertempuran terakhirku, melewati hari-hari hampa tanpa akhir di lautan kegelapan dan tulang belulang, tapi gema itu masih ada di sana, jauh di dalam kegelapan, dan tidak pernah berhenti memanggilku kembali. Itu adalah suara-suara mereka yang gugur, memanggil dan menunggu perintah dariku. Perasaan itu, resonansi itu, sangat kukenal melebihi apapun.
Rasa nostalgia menyelimutiku sepenuhnya saat kegelapan kembali merangkul jiwaku erat-erat. Dalton terus berteriak histeris, kalau semua ini tidak mungkin terjadi. Memanggil namaku dengan putus asa, aku hanya tersenyum dingin dan membenarkannya. Memang begitulah mereka memanggilku dulu. Anak buahnya tercengang, saling berbisit, apakah Alton benar-benar cuma rumor belaka? Mereka menatapku, lalu melihat ke arah prajurit tengkorak dengan bingung. Salah satu tengkorak mengunci pandangan matanya yang merah menyala ke mereka. Lalu mengeluarkan raungan mengerikan yang harusnya membuat mereka bungkam. Tapi anehnya, setelah hening sejenak, mereka malah tertawa terbahak-bahak. Dasar tumpukan tulang berjalan, ejek mereka. Aku hanya menatap mereka dengan tatapan heran. Mereka baru saja menyebut pasukanku sampah. Dalton bahkan menyombongkan diri kalau dia sudah menghancurkan ratusan tengkorak dalam misinya. Malah salah satu anak buahnya berniat membawa pulang tulang sebagai kenang-kenangan. Dalton memerintahkan sisanya untuk membuka jalan, dan para pemanah langsung mengangkat senjata mereka. Hujan anak panah melesat cepat merobek udara ke arahku. Dalton tersenyum licik dan bergumam, kalau aku pasti sudah berubah jadi landak. Tapi detik berikutnya senyumnya langsung lenyap. Semua anak panah tertahan oleh perisai prajuritku, yang langsung merapatkan barisan melindungiku tanpa suara. Anak buah Dalton benar-benar dibuat kebingungan setengah mati. Padahal perisai itu tidak ada di sana sebelumnya. Sambil memandangi pasukanku, aku membatin bahwa 200 tahun adalah waktu yang sangat lama, sampai sandai tidak ada lagi yang ingat kemampuan asli pasukanku. Kukatakan, kalau mereka berpikiran begitu, karena menganggap mereka ini cuma tengkorak biasa, jelas salah besar. Dalton langsung terdiam. Aku teringat Berkel. Orang-orang ini telah menghina masa depan yang dilindungi Berkel, bahkan dengan nyawanya. Aku mengepalkan tangan dan memerintahkan mereka menyerang. Para tengkorak bergerak sangat cepat, jauh di luar dugaan Dalton. Dia berteriak kaget, heran sejak kapan tengkorak bisa berlari sekencang itu. Mereka melompat di udara sambil meraung, membuat musuh kocar-kacir. Dalton menyuruh mereka tenang, katanya itu cuma tulang sialnya. Salah satu anak buahnya langsung terkena serangan telat dan langsung tewas tanpa sempat mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam hitungan detik, pasukan mayat hidup langsung membantai mereka. Teriakan histeris terdengar di mana-mana. Dalton mengumpat kebingungan dan berteriak menyuruh pasukannya bertahan. Aku memberikan perintah baru. Lalu para tengkorak pemanah muncul di atas pepohonan. Musuh mendongak melihat prajurit mayat hidup siap menembak. Ada yang berteriak menyuruh lari. Tapi aku langsung memberi perintah tembak. Hujan anak panah kembali turun, kali ini jauh lebih cepat. Para tentara bayaran tidak punya tempat kabur. Mereka tumbang satu persatu. Bayangan mereka jatuh di kegelapan malam. Satu tengkorak menyerang Dalton, sementara prajurit lainnya ambruk tak bernyawa di dekatnya. Dalton berteriak menyuruh anak buahnya membuang panah dan bertarung jarak dekat. Tapi tak ada yang mendengar. Tiba-tiba tengkorak mencengkeramnya dari belakang. Dia mengempasnya, memaki, lalu menusukkan pedangnya tepat menembus kepala tengkorak itu. Dia tertawa puas dan mengira menghancurkan kepala adalah kuncinya. Tapi tak disangka, tengkorak tanpa kepala itu malah menendangnya hingga terpental. Dalton kebingungan setengah mati karena dia jelas-jelas sudah memenggal kepalanya. Sambil tersenyum manis, kuingatkan kalau aku sudah memperingatkan bahwa prajuritku ini sangatlah berbeda. Coba perhatikan baik-baik bagaimana si tengkorak memungut kepalanya sendiri, lalu memasangnya kembali. Kujelaskan kalau roh kegelapan tidak akan pernah mudah untuk dihancurkan. Salah satu anak buahnya gemetar ketakutan sambil bertanya, makhluk apa sebenarnya mereka ini? Di dalam hati aku sadar kalau 11 prajurit adalah batasku saat ini, karena tubuh anak kecil ini. Sambil tersenyum manis kutanya, apakah mereka ingin lanjut? Sementara mereka gemetaran di dalam hutan, kembali ke kediaman, Garrison tampak duduk santai di dekat air mancur sambil menceritakan kisah masa laluku di biara kepada Aaron. Aaron tampak senang sekali dan tertawa mendengar setiap detailnya. Garrison memperhatikannya dengan tenang lalu menebak kalau dia sangat menyukaiku. Aaron membenarkannya dengan penuh semangat dan mulai menyebutkan semua kebaikanku yang dia kagumi. Di saat Aaron memuji betapa baiknya diriku, di hutan aku justru menyuruh musuh untuk diam saat dia menceritakan betapa hangatnya hatiku. Salah satu prajurit tengkorakku justru menebas musuh tanpa ampun. Ketika dia bilang aku adalah orang paling hangat di dunia sambil memakan camilannya, aku justru berdiri di medan perang dengan tatapan super dingin tanpa penyesalan.
Dalton menyaksikan anak buahnya dibantai dengan sangat cepat dan memalukan. Dia mengumpat kesal sambil menangkis serangan makhluk tulang itu, lalu seketika membeku saat melihat luka makhluk itu beregenerasi. Setelah terkena tebasan, otaknya mulai berpikir cepat bahwa semua makhluk panggilan ini ada karena diriku. Begitu aku tumbang, semua ini akan berakhir. Dia langsung menerobos medan perang, mengabaikan anak buahnya yang sekarat, dan berlari lurus ke arahku sambil mengacungkan pedang. Dia berteriak, kalau permainan sudah berakhir, karena monster panggilan akan lenyap begitu tuannya mati. Dia menyerang dengan keras, mataku menyala ungu. Aku membaca gerakannya dengan sempurna, dan merasakan energi melonjak di tubuhku. Kugenggam erat senjataku, dan merilis teknik yang baru sekali kulihat. Kubayangkan gerakan Delan dalam pikiran, lalu kutiru setiap detailnya. Dengan tepat, teknik pedang meteor langsung membelah udara. Dalton terkena telat, dan tidak paham bagaimana aku bisa sekuat ini. Kutatapi dia dari atas. Siksaan aslimu bahkan belum dimulai. Dia ambruk. Hutan mendadak senyap, menyisakan deru napasnya. Sambil berdiri di dekatnya, aku merenungi semua ironi ini. Archmage tua itu dulu mati, karena makhluk panggilannya terikat pada nyawanya sendiri. Kelemahan konyol itu menghabisinya di pertempuran akhir. Rapi darah musuh terbesarnya justru memberinya kekuatan baru yang jauh lebih dahsyat di kehidupan ini. Darah Berkel melindungi jiwaku, membuatku jauh lebih kuat. Sejak menjadi bagian dari mereka, aku tidak bisa lagi mengabaikan penderitaan keluarga ini. Dalton mendongak bingung, mencoba mencerna apa yang kukatakan, hingga tatapannya mendadak kosong, kesadarannya hilang, dan tubuhnya roboh tak berdaya. Aku menatap langit malam dan menyuruh Berkel untuk bersabar. Aku bersumpah akan membangun kembali keluarga ini. Namun mendadak, aku terbangun di kegelapan total tanpa tahu lokasi diriku saat ini. Rantai besi tebal mengunci tubuhku, mengikat erat tangan dan kakiku pada sebuah kursi eksekusi yang tampak mengerikan. Gelap gulita menyelimuti seluruh ruangan. Mendadak, sesosok bayangan melangkah maju dan mengejekku bahwa sang pengkhianat akhirnya siuman. Sosok itu menampakkan diri, lalu menjelaskan bahwa ini adalah alam baka bentukanku sendiri, sang Archmage. Suara Dalton terdengar sangat gemetar saat dia bertanya, apakah ini benar-benar akhirat? Perlahan aku mulai menyebutkan semua dosa yang telah dia perbuat, hewan-hewan malang yang dia siksa demi kesenangan, serta kekejaman berkedok berburu. Aku masih ingat betul senyum lebarnya saat itu. Dalton berteriak menyuruhku diam dan melepaskannya, sembari melontarkan ancaman kosong yang tidak ada gunanya. Namun dia mendadak terdiam saat mulai berpikir. Dia teringat detik-detik saat pedangku menebasnya, mengingat betapa perihnya luka itu. Dia kaget melihat tubuhnya mulus tanpa luka. Nah, ini bagian paling memuaskan. Ku bilang padanya dia sudah mati, dan sekarang waktunya memanen karma. Tidak peduli apakah dia percaya atau tidak, yang jelas keadilan sejati telah datang menghampirinya. Saatnya bagi dia mempertanggungjawabkan seluruh kekejian yang dia lakukan semasa hidupnya, yang hina. Dia sama sekali tidak mengerti semua ini. Air mata mulai mengalir di wajahnya yang ketakutan. Kusuruh dia mendengarkan baik-baik suara pembalasan, karena hewan-hewan yang dulu dia siksa sekarang sangat lapar. Makhluk-makhluk itu langsung menyerbu kencang. Dia pun menjerit histeris. Di saat itulah, dia akhirnya tersadar jurang keputusasaan, apa yang dia gali sendiri, untuk dirinya. Dia memohon ampun dengan histeris, tapi aku tidak memberi ampun sedikit pun. Kembali ke dunia nyata, dia tergeletak kalah di tanah hutan yang dingin. Kutatap tubuhnya dengan dingin, seiring embusan angin malam yang menerpa pepohonan. Kusarungkan kembali senjataku, lalu bersiap pergi sebelum ada orang lain yang datang. Pasukan tengkorakku perlahan melebur kembali ke dalam kegelapan malam. Aku sudah berjanji pada arwah gentayangan yang membantuku dan aku menepatinya. Menggunakan sisa kekuatanku, kuhancurkan kutukan yang mengikat roh itu, agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Cahaya indah itu perlahan lenyap ke angkasa. Kini aku berdiri sendiri di tengah puing kehancuran yang berantakan. Aku merenung tentang apa arti akhir yang sebenarnya. Apakah hanya saat tulang belulang hancur berserakan tanpa sisa? Aku bertanya-tanya, apa tujuan sejati dari kepulanganku setelah 200 tahun terperangkap dalam kegelapan total? Tiba-tiba saja sebuah suara terdengar dari bayang-bayang. Suara itu mengaku terkejut melihatku menggunakan seni terlarang di tempat sepi seperti ini. Kutuntut dia keluar sambil bertanya, apakah dia melihat semuanya? Sosok bertudung itu menjawab, aku tidak perlu tahu, karena toh aku tidak akan mengerti. Energi hijau pekat terpancar dari tangannya,
dan langsung menghantam salah satu jasad di tanah. Mata mayat itu tiba-tiba menyala terang. Satu persatu, sosok bertudung misterius itu membangkitkan kembali jasad semua tentara bayaran yang telah tewas. Gila, aku langsung mengenali sihir terlarang ini. Sosok misterius di depanku jelas-jelas seorang nekromancer yang mengendalikan mayat. Dia bergumam kalau Dalton telah gagal, tapi jasad-jasad segar ini akan sangat berguna untuk rencananya. Gelak tawanya menggema di sepanjang gunung dalam dinginnya malam. Sementara itu, di kediaman mewah, Iron sibuk membujuk Duncan agar mau mendengarkan cerita hebat tentangku. Tapi Duncan tidak peduli. Dia terus menatap gulungan sinyal sihir dengan cemas sembari bergumam kalau 3 jam sudah berlalu. Sesuatu pasti tidak beres saat dia hendak menyusulku. Langkahnya diadang oleh 2 penjaga yang melarangnya pergi selama kompetisi berlangsung. Dia memperhatikan mereka dengan saksama lalu menyadari lambang keluarga Cornwall di seragam mereka, anak buah Dalton. Dia memperingatkan dengan tegas bahwa jika mereka berani menghalanginya lagi, dia tidak akan segan-segan menghabisi mereka. Kedua penjaga itu menelan ludah ketakutan lalu langsung menyingkir. Duncan berbalik menatap Aaron dan memberitahunya bahwa tuan muda sudah pergi terlalu lama, menyuruhnya segera kembali ke kediaman bersama Garrison. Salah satu penjaga menyebut Garrison sudah pergi diam-diam sejak tadi tanpa ekspresi. Duncan Quill teringat peringatan tentang hawa energi jahat yang mendekat. Sang pendeta ternyata sudah menyusulku lebih dulu. Duncan segera memacu kudanya kencang sambil menggigit gulungan sihir, merasa sangat yakin ini bukan kebetulan semata, pasti ada hal buruk yang terjadi di dalam hutan. Sementara itu, aku berdiri sendirian menghadapi pasukan mayat hidup dan si penyihir bertudung hitam. Aku segera memeriksa kondisi tubuhku sendiri. Sial, seluruh energi kegelapanku sudah habis terkuras di pertarungan sebelumnya. Aku tidak bisa memanggil pasukan sekarang. Si musuh tertawa ponga, mengejek tubuh anak kecilku yang rapuh tidak akan kuat menahan gempuran lalu menyuruh pasukannya maju menyerang. Mereka pun merangsek cepat sambil mengerang liar. Aku mengepalkan tinjuku erat-erat dan menegaskan kalau dia tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Lambang sihir mendadak menyala terang di punggung tanganku. Dengan mata emas bersinar, aku memanggil cahaya suci surgawi untuk memurnikan seluruh tempat ini. Hempasan energi suci yang dahsyat menyapu bersih area pertempuran dan memusnahkan semua rintangan di jalurnya. Penyihir bertudung itu terkena hantaman telak hingga terpental jauh. Dia menatapku gemetar dengan peluh dingin. Tidak habis pikir kekuatan gila macan apa ini. Dan benar saja, begitu debu menipis, sosok perkasa menyuruhku santai. Kalian wajib lihat tatapan dingin Garrison saat berbalik dan berkata dia telah sampai di sini. Aku tahu betul kengerian mereka. Hanya ada 3 ksatria terpilih yang memegang mandat mutlak langsung dari Sang Paus Agung. Sebagai garda tempur tertinggi gereja, hanya mereka yang sanggup menggunakan pusaka suci peninggalan Sang Santo, persenjataan sakral dengan energi sihir yang tidak masuk akal. Masing-masing senjata itu menyimpan kekuatan untuk meratakan segalanya dengan mudah. Si penyihir bertudung langsung kaku ketakutan. Dengan suara bergetar ketakutan, dia bertanya monster macam apa lagi ini. Garrison hanya tersenyum tipis, lalu memperkenalkan diri sebagai sang eksekutor agung gereja. Dia memberitahu penyihir itu bahwa ajalnya telah tiba. Dia merangsak maju ke medan perang bagaikan badai yang mengamuk, menghancurkan monster tengkorak sembari menjanjikan mereka baptisan api suci. Sekai entakan kakinya ke tanah. Gelombang kejut langsung menerbangkan bebatuan dan debu ke segala penjuru arah. Cahaya yang membutakan menyambar sisa-sisa jasad hidup itu dan melenyapkan banyak mayat sekaligus. Sembari memegang kitab sucinya yang bersinar, dia melontarkan peringatan terakhirnya bahwa hari penghakiman telah tiba. Si penyihir langsung berbalik arah dan kabur terbirit-birit sambil mengumpat habis-habisan. Merasa telah ditipu mentah-mentah karena harus menghadapi lawan sekuat ini. Topangnya jatuh ke tanah saat dia berlari di antara pepohonan rimbun. Namun seketika Garrison sudah muncul tepat di belakangnya. Dia mencengkeram kepala pria itu dengan cengkeraman maut yang tenang sementara si penyihir menjerit kesakitan. Garrison berkata dengan dingin bahwa doanya belum selesai dipanjatkan dan pendosa ini harus bersyukur menerimanya. Panggilan cahaya suci terakhir itu langsung menutup vonisnya. Aku menyusuri tanah yang hancur lebur dan mendadak terhenti karena melihat kejanggalan dari jasad monster. Tepat di saat itu, Garrison memanggil namaku. Cukup 1 langkah saja dia sudah berpindah tempat secara instan di hadapanku. Tekanan angin dari gerakannya bahkan melenyapkan sisa jasad monster
menjadi abu seketika. Aku meremang ngeri melihat kekuatan tak masuk akal itu. Seluruh instingku berteriak keras memperingatkan bahwa pria di hadapanku ini benar-benar ancaman mematikan. Tiba-tiba saja, sebuah tangan kekar penuh raja merah, misterius muncul entah dari mana, dan langsung mendarat di pundakku. Garrison, berkata dia langsung bergegas kemari begitu merasakan sisa hawa kegelapan yang pekat. Dengan senyum ganjil di wajahnya, dia bergumam bahwa situasi ini terasa sangat janggal. Dia pun melanjutkan dengan suara rendah yang menuntut. Menyatakan energi kegelapan yang dia deteksi bukanlah milik penyihir yang baru saja dia habisi. Tatapannya mendadak menajam penuh curiga. Aku langsung menelan ludah dengan berat. Salah langkah sedikit saja di depan si fanatik ini, riwayatku bisa tamat seketika. Tiba-tiba suara Dunkel memecah kesunyian hotel, memanggilku dari atas kudanya. Aku menoleh dengan lega, tapi perasaan itu tidak bertahan lama. Tubuhku sudah mencapai batas maksimal karena kekuatan nekromansi ini terlalu berat untuk wadah seorang anak kecil. Dunkel langsung melompat dari kudanya, lalu berlari kencang. Saat kakiku mulai lemas, dia menangkapku sambil berteriak panik. Tapi aku menyuruhnya diam, karena kakiku cuma mati rasa saja. Dia langsung bertanya di mana Dalton berada. Aku menjawab dengan tenang, kalau aku sudah membereskan sepupuku itu di dalam hutan, karena si pengkhianat mencoba membunuhku duluan. Setelah itu, suasana langsung berpindah ke ruang sidang. Seorang pria tua berdiri dengan amarah yang meledak-ledak, menuntut kebenaran, apakah putranya benar-benar mencoba membunuhku. Sang Kon bersikeras, kalau anaknya adalah ksatria terhormat, dan menuduh semua orang sengaja menjebak keluarganya. Seorang bangsawan berambut pirang dengan tenang berdiri, lalu menyarankan agar mereka fokus mencari dalang aslinya. Dia menunjukkan dokumen resmi interogasi yang membuktikan pernyataanku tetap konsisten. Ditambah bukti kalau Sang Kon mengirim sekitar 20 tentara bayaran hari itu. Muka si Kon langsung pucat pasi gila. Jejak anak buahnya gampang banget dilacak. Tapi dia masih ngeles kalau aku belum pernah memegang pedang seumur hidupku. Para bangsawan lain mulai berbisik setuju karena mustahil bocah tanpa mana sepertiku bisa mengalahkan petarung terlatih. Sang Kon melihat celah ini untuk memutarbalikkan fakta, secara terang-terangan mempertanyakan siapa diriku yang sebenarnya di depan umum. Dia mengungkit rumor lama, menyebutku gila, dan menuduhku menyebarkan omong kosong tentang reinkarnasi kegelapan. Namun bangsawan lain langsung memotong kalimatnya dan menuntut agar dia menunjukkan rasa hormat kepada keluarga utama. Sang Kon malah menuduhku menyewa pembunuh bayaran sebelum sebuah suara dari tangga tiba-tiba membuat sisi ruangan bungkam. Aku melangkah masuk ke aula dan berkata, kalau aku sudah cukup mendengar omong kosong ini, lalu menegaskan bahwa sepupuku yang menyerang duluan. Aku cuma membela diri, tapi musuh misterius malah membangkitkan mayat-mayat itu hingga memaksa pendeta turun tangan, membuat Sang Kon langsung menunjukku sambil berteriak menuduhku bohong. Aku menatapnya, lalu bertanya dengan tenang, apakah rumor tentang diriku sebagai entitas kegelapan itu nyata? Wajahnya langsung pucat saat aku menegaskan akan membangun kembali keluarga ini dengan tanganku sendiri tanpa membiarkan siapapun menghalangi. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu besar yang langsung terbuka, menampilkan seorang wanita berambut pirang panjang yang meminta maaf karena datang terlambat. Kehadirannya yang sangat mengintimidasi langsung mengubah atmosfer di seluruh ruangan tersebut. Aku langsung mengenalinya dari eksibisi anggar waktu itu, sementara salah satu bangsawan mulai mempertanyakan kehadirannya di sini. Ayahku menjelaskan bahwa dia yang memberi izin masuk karena mendiang telah menyelesaikan misi di bawah ksatria. Jadi wanita itu berhak hadir. Dia mengamati sekeliling ruangan dengan teliti. Lalu mata kami sempat saling bertatapan sekejap. Dia melangkah maju dan meminta izin untuk berbicara empat mata denganku, membuat semua orang terkejut. Ayah mengizinkannya, tapi meminta kami tidak berlama-lama. Aku berjalan keluar bersamanya dengan ragu dan agak kesal, walau akhirnya berpikir ulang. Tentu situasi ini sangat menguntungkanku. Aku langsung berpamitan pada ayah lalu segera mengikutinya berjalan keluar saat pintu tebal itu akhirnya tertutup rapat. Aku bertekad untuk membuat setiap ksatria di ordo itu menjadi sekutuku. Wanita itu tiba-tiba berhenti di lorong, mengetukkan kakinya, lalu berbalik menatapku dalam diam sebelum menyuruhku mendekat dengan suara pelan dan ekspresi yang sulit ditebak. Dia adalah Lia Renvalwevern, putri sulung dari salah satu dari 3 keluarga Adipati Agung, sekaligus seorang master tombak dengan reputasi luar biasa yang tak perlu diragukan lagi.
Dia telah menghadapi monster-monster mengerikan yang sanggup menghancurkan mental kebanyakan ksatria. Bahkan dalam penaklukan besar di wilayah barat, dia berhasil membantai monster tingkat tinggi sendirian dan menyelamatkan banyak warga sipil tanpa terluka sedikit pun. Dia adalah legenda hidup di kalangan para ksatria Ordo. Dia langsung bertanya, apakah aku mau mengikutinya atau tidak? Yang kujawab iya, tapi dia malah memintaku agar tidak bersikap sok akrab dengannya. Kami memang bukan dari keluarga yang sama, karena dia secara teknis hanya sepupu jauh dari garis pernikahan dan putri dari istri pertama. Kami tidak memiliki hubungan darah sama sekali, dan dia memanggilku murni karena penasaran. Belum sempat kubalas, dia bergerak sangat cepat menyudutkanku ke arah jendela, mengangkat kakinya untuk menghalangi jalan keluar lalu bertanya, apakah dia boleh menyentuhku. Tanpa menunggu jawaban, dia mencengkeram pergelangan tanganku dengan kuat lalu membalik telapak tanganku. Dia memperhatikan betapa halusnya kulitku tanpa ada satupun bekas luka. Persis seperti tangan orang yang tidak pernah berlatih fisik seumur hidupnya. Aku membatin, kalau pendekar pedang hebat tidak selalu kapalan, tapi dia langsung menekan titik-titik jariku dan berbisik, kalau urat otot tidak pernah berbohong soal latihan keras. Dia mendekatkan wajahnya ke wajahku, lalu menegaskan dengan sangat yakin, kalau aku tidak pernah memegang pedang. Lalu bertanya, bagaimana mungkin orang bertangan mulus, sepertiku bisa selamat dan mengalahkan 20 pria bersenjata. Dia pasti sudah menyimpulkan, kalau aku menggunakan kekuatan rahasia lainnya. Aku langsung mendorongnya mundur, mencoba menenangkan diri, lalu balik bertanya, apakah dia juga akan menuduhku sebagai entitas kegelapan? Namun dia tetap bergeming. Tatapan matanya tidak mencari jawaban, melainkan reaksi dariku, diam. Bisa tamat aku, jadi aku bertanya bagaimana, kalau rumor itu memang benar, dan dia malah langsung menertawakanku tepat di depan mukaku. Dia meledek, kalau orang sependek diriku tidak mungkin menjadi monster mengerikan yang ditakuti itu. Aku melongo menatapnya, merasa harga diriku sebagai Raja Iblis Agung hancur hanya karena masalah tinggi badan. Lalu bertanya dengan gemetar, apakah dia salah bicara? Kondisiku yang lelah dan terluka membuatku tidak bisa merespons dengan logis saat dia kembali meledek, kalau aku bahkan tidak bisa menggunakan pisau, tapi berjanji akan memberiku ciuman jika aku berhasil mengalahkan seorang ksatria. Sumpah, aku sempat nyeblang buat apa juga aku mau hadiah ciuman kayak gitu. Ini taktik politik licik, atau cuma sekadar sogokan absurd sih. Sebelum pergi, dia berjalan menuju balkon, sambil menatap pemandangan luar dengan puas lalu menyimpulkan dengan nada sangat serius bahwa Raja Kegelapan yang asli, tidak akan pernah mau menerima penghinaan murahan seperti itu begitu saja. Kami akhirnya kembali ke aula bersama-sama, sambil duduk. Aku merenungi posisiku sebagai putra kedua yang selalu diabaikan dan dikurung selama 7 tahun, karena tidak akan ada satupun orang di ruangan ini yang mempercayai pembelaan diriku. Ayah memecah keheningan dengan bertanya apa yang kami bicarakan di luar tadi, bukannya menjawab, aku malah berdiri, menghunus pedangku, lalu menghujamkannya ke lantai persidangan dengan sangat keras, hingga suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan. Seketika hening. Bahkan ayahku melotot kaget melihatku menodongkan pedang tepat di depan wajah sang kon. Aku memanggil namanya, dan menyuruhnya berhenti mengulur waktu, lalu menantangnya melakukan duel pengadilan. Dia tergagap menanyakan, apakah aku sudah gila, karena duel kematian seperti ini adalah metode kuno wilayah utara, saat tidak ada kesepakatan hukum yang tercapai. Tanpa batasan senjata, dan pemenang yang menentukan vonisnya, dia menyebut duel ini konyol. Tapi aku menegaskan punya alasan yang sangat kuat, karena dia telah menjebakku meskipun bukti pengkhianatan putranya sudah terpampang nyata. Terlebih lagi, dia telah berani menghina ibuku secara langsung. Aku menyuruhnya segera mengambil keputusan, karena kesabaran semua orang sudah habis, membuat para bangsawan mulai berbisik-bisik dengan penuh ketertarikan. Ayahku akhirnya turun tangan dan menyatakan akan menjamin pertarungan itu, sekaligus membatalkan semua barang bukti yang ada. Sang kon sempat tertegun sebelum menyadari kalau tanpa adanya bukti, situasi ini justru sangat menguntungkan pihaknya. Sambil tersenyum licik, dia mengingatkan semua orang kalau aku tidak memiliki mana sedikit pun dan berjanji akan mengirim ksatria terbaiknya agar bocah sepertiku tidak bisa pulang hidup-hidup, tapi aku langsung menyuruhnya diam karena dialah yang akan kalah memalukan. Dia langsung menyetujui tantanganku hari itu juga dengan kesepakatan duel diadakan dalam 4 hari ke depan. Aku tetap menjaga ekspresi wajahku agar tenang, karena ingin memanfaatkan momen ini
untuk membantai para pengkhianat demi mengembalikan nama baik keluarga kami. Tak lama, terdengar teriakan dari dalam kediaman saat Dylan menemuiku dengan wajah pucat pasi karena syok, lalu langsung memarahiku karena nekat menerima duel hidup dan mati tersebut. Dia memperingatkanku kalau aku bisa mati terbunuh di sana, membuatku hanya bisa menghela napas karena sudah bosan mendengarnya, lalu menolak mentah-mentah saat dia menawarkan diri untuk bertarung menggantikanku. Aku mengingatkannya kalau posisi keluarga kami di wilayah utara sangat bergantung pada ayah dan Dylan sendiri sebagai penerus sah yang berbakat, jadi tidak ada gunanya bagi dia untuk mempertaruhkan nyawanya dalam duel konyol seperti ini. Jika dia sampai ikut campur, itu sama saja memberikan celah hukum bagi para pengkhianat untuk melenyapkan pewaris utama keluarga Adipati. Aku berkata kalau aku memahami kekhawatirannya, namun aku harus melakukan ini demi mengubah pandangan semua orang terhadap diriku. Aku tidak punya alasan untuk mundur dan akan menyelesaikan masalah ini sendirian. Membuat Dylan mendadak terdiam dengan tatapan mata yang mulai berubah lembut seolah teringat kembali pada hari kelahiranku saat dia berlari kecil demi melihat tangan mungilku yang rapuh di dalam keranjang bayi yang hangat. Dengan sangat jujur dia bilang kalau dia sempat mengira sedang melihat malaikat. Katanya, status kami yang cuma saudara tiri sama sekali bukan masalah buat dia. Dia rela menunggu selama 7 tahun penuh sampai aku pulang. Tiba-tiba Dylan menarik kerah bajuku erat-erat dengan wajah penuh amarah. Sementara aku cuma diam memperhatikannya. Tiba-tiba pintu sidang yang besar terbuka lebar dan seorang penjaga masuk sambil meminta maaf karena menyela. Dia mengabarkan kalau Count Thorwald sudah memilih perwakilannya. Dylan langsung menoleh penasaran. Penjaga itu menyebut satu nama. Randall wajahnya langsung tegang saat menjelaskan kalau orang ini adalah mantan ksatria yang terkenal sangat kejam di medan perang. Sekarang coba perhatikan tempat ini, sebuah kedai kumuh terpencil, yang pintu kayunya perlahan terbuka, memperlihatkan pajangan kepala singa usan yang tergantung di dinding bar. Minuman merah dituang ke cangkir di tengah ruangan, dikelilingi orang-orang yang tepar di lantai, duduklah seorang raksasa. Dia menenggak tong kayu kecil ke mulutnya tanpa mengubah posisi duduknya sedikit pun, wajahnya benar-benar kotor. Sambil menyeringai dia bilang sudah lama tidak mendengar tangisan putus asa anak kecil. Lalu, pengawal pribadiku menyerahkan pedang pesananku, memastikan kalau senjatanya dibuat persis seperti kemauanku. Dia mengingatkanku kalau pedang ini akan langsung hancur begitu berbenturan dengan senjata bermana. Tapi justru itu tujuanku. Hari duel pun tiba, dan semua orang kaget melihatku benar-benar berani datang. Pria berambut ungu tertawa mengejek ksatria ayahku berbisik, kalau tuan muda tidak punya mana, jadi harusnya Dylan saja yang bertarung. Aku berdiri santai di tengah arena sambil mencari di mana lawanku. Tiba-tiba kurasakan sebuah tangan mencengkeram pundakku. Dia bertanya apa aku ini tuan muda Klein, lalu mengejek tubuhku yang katanya jauh lebih kecil dan krempeng seperti ayam sayur. Aku langsung menghindar dari cengkeramannya. Penonton mulai berbisik, mengira aku ketakutan. Si rambut ungu bahkan bertanya apa duelnya sudah dimulai. Raksasa itu menatapku remeh dan menyebutku bocah penakut. Sama sekali tidak, itu refleks murni. Persis seperti caraku menghindar setiap kali pendeta sialan memegangku. Tiba-tiba di tribun penonton, seorang gadis berambut kuning mengamati lekat-lekat. Orang di sebelahnya memperingatkan kalau Lady Helen bakal marah besar kalau tahu dia ada di sini. Tapi dia tidak peduli. Dia cuma ingin membuktikan sendiri kehebatan yang diceritakan Lia. Jujur, situasi ini agak memalukan buatku. Sebelum aku sempat bicara, raksasa itu mulai memprovokasi lagi. Aku langsung membalas dengan bertanya, apakah Otot sudah menggantikan otaknya? Sampai-sampai kekaisaran membuangnya begitu saja. Sindiran itu telak sekali. Mukanya langsung berubah kesal, dan dia melayangkan tinju keras. Aku dengan cepat melepas mantelku sesaat sebelum hantaman itu tiba. Alhasil, pukulannya cuma mengenai kain mahal yang kosong. Aku menghilang. Penonton langsung berteriak heboh. Aku terus melangkah maju dengan sangat waspada, karena tahu bertarung frontal dengannya hanya akan membunuhku. Dylan hanya menonton dari kursinya saat orang-orang memujiku karena pintar menghindar. Walau mereka bingung bagaimana cara menang kalau cuma kabur, kata yang lain. Satu pukulan telak saja bisa meremukkan seluruh tulangku. Kakakku teringat kata-kataku kalau masa depan keluarga sedang dipertaruhkan. Jadi dia tidak boleh bertindak bodoh. Tapi situasi sekarang jauh berbeda. Raksasa itu menebaskan pedangnya.
Aku menghindar lalu mencabut pedangku, mengincar lehernya. Tetapi dia berhasil menangkap pergelanganku dan melempar tubuhku ke lantai. Tahan momentum. Aku menancapkan pedang agar tidak terseret terlalu jauh. Sialnya dia sudah bergerak cepat menyerang lagi, membuatku nyaris gagal menahan tebasan telaknya. Dia berteriak kalau aku tidak akan menang dengan terus berlari, lalu mengejekku agar menggunakan ilmu hitam nekromansi saja biar dia bisa memanggilku Archon yang agung. Tapi seketika dia terdiam saat melihatku malah tersenyum tipis. Bunuh saja dia. Aku bergumam lirih pada diri sendiri, keringat dingin langsung mengucur deras di wajahnya hingga dia mundur ketakutan, membuat penonton heran melihat tingkah Randall. Dia sendiri juga bingung setengah mati, ada aura mengerikan yang terpancar dari tubuhku, sesuatu yang tak bisa dia jelaskan. Bahkan ayahku terlihat heran. Aku menenangkan Randall dan berjanji tidak akan memakai nekromansi. Aku adalah seorang Rainelan, disinilah tempatku membuktikan harga diri dengan sebilah pedang. Jadi cuma itu yang kupakai. Suasana tribun langsung berubah, dan orang-orang mulai menonton pertarungan kami dengan sangat serius. Wajah pria berambut ungu itu mendadak muram. Randall sempat terdiam sejenak, lalu menganggap gertakanku tadi cuma kebetulan semata. Bagaimanapun, level kekuatannya jauh di atasku, sedangkan aku tidak punya mana sama sekali. Ilmu pedang kekaisaran memang sangat bergantung pada mana untuk memperkuat napas, otot, hingga aliran darah. Dalam sekejap mata, dia langsung menerjang ke arahku. Namun aku berhasil menghindar lagi. Dia terus menyerang bertubi-tubi. Tapi anehnya, aku bisa melihat setiap arah tebasannya dengan sangat jelas. Randall semakin frustrasi dan berteriak menyuruhku mati sambil mengayunkan pedangnya membabi buta. Boom, debu tebal menyelimuti arena. Begitu mulai bersih, dia berdiri kebingungan sendirian karena aku sudah berhasil membaca seluruh pola serangannya sejak awal. Tiba-tiba saja aku sudah berdiri di belakangnya dan berbisik, santai. Kalau tubuh besarnya itu punya banyak celah kosong, aku langsung meluncurkan tebasan bintang jatuh tepat ke arah pinggangnya. Seketika ruangan senyap, dan ayah terkejut melihat darah mengucur deras. Randall shock berat, karena tidak paham bagaimana orang tanpa mana sepertiku bisa melukainya. Penjaga wanita di sana langsung bersorak heboh bertanya apa yang lain melihatnya. Sementara sepupuku tampaknya mulai jatuh hati padaku. Alur cerita berganti ke momen sebelum duel, saat ayahku memperingatkan pengawal pribadiku, kalau ikut campur malah akan mempermalukan nama keluarga. Karena lawan yang kuhadapi sekarang adalah seorang ksatria resmi kekaisaran. Secara logika, tidak ada peluang bagiku untuk menang. Pengawal itu bertanya kenapa ayah tetap mengizinkan duel konyol ini terjadi. Ayah menjawab kalau dia tidak berhak melarang anaknya yang pergi bertaruh nyawa demi memulihkan nama baik yang telah difitnah dan dikurung tanpa keadilan. Dia merasa bersalah karena tidak pernah bisa menyelamatkan siapapun, tapi dia meminta pengawalku agar tidak perlu cemas berlebihan. Ayah tahu aku tidak pernah maju bertarung jika tidak yakin menang. Kembali ke arena, sang pengawal akhirnya sadar kalau ilmu pedang utara milik keluarga Rainelan memang diciptakan khusus untuk menghemat mana di medan bersalju. Teknik ini menekan penggunaan energi sampai titik paling hemat, sangat berbeda dengan ilmu pedang kekaisaran yang boros, karena selalu melepaskan mana dalam jumlah besar sekaligus demi menumbangkan musuh. Gaya Rainelan mengutamakan keefektifan, hanya mengincar celah kosong dengan mana sesedikit mungkin demi mendapatkan hasil serangan yang maksimal. Ini adalah seni berpedang terbaik bagi orang yang tidak punya cadangan mana. Sambil tersenyum aku memberitahu Randall kalau inilah rahasia. Bagaimana orang biasa sepertiku bisa menguasai teknik warisan keluarga yang bahkan sudah lebih dari cukup untuk mengalahkannya. Randall murka, seluruh otot tubuhnya membesar seketika, membuat penonton langsung mengenali teknik rahasianya, yaitu sebuah ledakan mana kuat yang dirancang untuk mengunci pergerakan musuh dalam sekejap. Sambil memaki kasar, dia merangsak maju dan berteriak yakin akan menang. Kakakku langsung berteriak memperingatkanku agar waspada saat aku mengangkat pedang untuk menangkis serangannya. Aku mendadak teringat pesan pengawalku kalau senjata tipis ini pasti hancur berkeping-keping begitu berbenturan dengan mananya. Prak, pedangku langsung hancur lebur. Tapi coba perhatikan ini saat senjataku patah, aku malah melesat ke kiri dan berbisik kalau inilah jebakan sempurna untuk menghabisinya. Dia langsung mendongak dengan wajah panik luar biasa. Sedetik kemudian, tangan raksasa itu langsung buntung dan jatuh ke lantai sambil masih menggenggam pedangnya erat-erat.
Ayahku langsung menghentikan duel, membuat sisi ruangan hening seketika, sementara pengawalku hanya bisa berdiri melongo keheranan. Gaya bertarung Rainelan memang butuh mana minim, tapi biasanya cuma ksatria berpengalaman yang sanggup. Aku berhasil mengeksekusi semua gerakan kaki dan tebasan dengan sangat rapi, bahkan sengaja membiarkan pedangku hancur, agar bisa mempersempit jarak demi meluncurkan serangan mematikan ini, dari sudut pandang manapun, ini adalah kemenangan mutlak bagiku. Randall mengerang kesakitan di lantai sambil memegangi bekas lengannya yang hilang, menangis histeris seperti anak kecil. Tim medis pun bergegas datang, dan saat kutanya, apakah tangannya bisa disambung lagi, mereka menggeleng, karena sihir penyembuh biasa tidak akan sanggup. Alhasil dia butuh lengan buatan, dalam hati aku mengeluh. Ternyata setelah 200 tahun berlalu pun, sihir medis dunia ini sama sekali tidak berkembang. Ayah menghampiriku, lalu bertanya apakah aku tidak merasa ngeri melihat potongan tangan itu. Aku segera sadar, kalau aku bukan Archamon lagi. Jadi aku mulai berpikir, apakah sebaiknya aku pura-pura syok saja di depannya. Si rambut ungu langsung ngamuk, nuntut ganti rugi atas semua kekacauan malam itu, tapi ayahku langsung motong kesepakatan tetap kesepakatan, akui kesalahanmu dan penuhi tuntutan pemenang. Pria itu mau melawan, tapi mendadak dia mematung. Tangannya langsung megang leher sendiri. Dia berlutut gemetaran, sebelum sempat mikir kenapa, gampang saja, aku baru saja manggil namanya. Dia gak bisa jelasin apa yang terjadi. Tapi rasanya lehernya baru saja digorok, sampai putus. Aku maju, nyuruh dia ngakuin dosanya di depan penguasa utara. Pilihannya cuma 2 sujud minta ampun, atau dihantui rasa bersalah selamanya. Cuma dia yang bisa ngerasain ngerinya kekuatan yang lagi aku keluarin ini. Mulut sama matanya gerak sendiri di luar kendali. Dia sujud kayak budak dan ngakuin semuanya kalau dia dan anaknya yang ngerencanain pembunuhanku. Jurus yang aku pakai itu suara orang mati, teknik ngeri khusus nekromancer. Bayangin aja, sekali dengar, jiwa orang hidup langsung bergetar ketakutan. Kalau kena serangan ini dalam jarak dekat, mental lu dijamin langsung hancur. Para kepala keluarga lain cuma bisa melongo gak percaya pas pilar utama mereka tumbang gitu aja. Aku langsung ngangkat pedangku dan nantang sisi ruangan. Aku umumin ke semua orang akulah sang pemenang duel ini, anak dari Grand Duchess Claire dari Dalacis, dan ksatria terkuat utara, Haimul Rhineland. Namaku adalah Klein Rhineland. Lalu Sken langsung berpindah ke gereja, seorang ksatria suci jalan ngelewatin lorong, nyamperin pendeta di depan patung misterius. Dia memanggil Kardinal Miro. Sang Kardinal noleh, sadar ada yang gak beres sama nada bicara si ksatria. Dia nanya ada masalah apa, si ksatria bilang dia mau mastiin soal serangan nekromancer. Tapi Kardinal malah nyuruh dia santai aja. Katanya itu semua bagian dari rencana rahasia mereka bareng kekaisaran. Nekromancer itu kan simbol ketakutan. Nah, pas rakyat ketakutan setengah mati, mereka pasti bakal lari ke Tuhan. Ujung-ujungnya, kuil suci mereka bakal makin ramai, cuma modal numbalin beberapa nyawa, pengaruh kuil langsung meluas ke seluruh benua. Mendengar rencana gila itu, si ksatria langsung nyekak leher sang kardinal. Dia marah, karena para pelayan kuil malah sibuk main politik kotor, dan sekongkol sama kaum sesat. Sang kardinal yang megap-megap mulai panik, dan memohon ampun. Tapi jawabannya cuma cipratan darah segar di patung suci, kepala kardinal hancur. Diremuk pek tangan kosong, mendadak, ada suara misterius dari pintu nanya udah merasa lebih baikan belum? Kamu emang gak berubah ya? Dialah Garrison Firman, ksatria yang udah ngebantai lebih banyak pendeta dibanding nekromancer manapun. Suara itu nyuruh dia milih pihak yang jelas sekalian. Ternyata yang ngomong itu adalah sang Archbishop, Paliminal. Garrison nanya apa kematian kardinal tadi itu ulahnya. Paliminal ngaku dia cuma ngasih izin, lalu mau bocorin informasi penting. Tapi sebelum omongannya kelar, Garrison langsung nyerang duluan. Paliminal teleportasi ke belakangnya sambil bilang, kalau sihir hitam selalu ninggalin jejak. Dia nunjukin kalung salib penuh sisa kekuatan nekromancer yang dibunuh Garrison di hutan. Pertama, sihir pemanggil arwah, jasad hidup lagi, sesuatu yang diam-diam lagi diteliti sama kekaisaran. Tapi yang kedua ini beda banget, lebih mirip sihir nekromancer murni yang ngendaliin jiwa, bukan cuma jasad kosong. Nah, di sini tensinya mulai naik. Paliminal bilang ada 2 nekromancer